Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sumailah hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in wa jamil mu'minin wal mu'minatal muslimin wal muslimatil ahya'i minhum wal amwat wa ila arwahi jami' ahlil kuburin ahli la ilaha illallah min ladun sayyidina adam ila yaumil qiyamah wa nasusan ila ruhi muallifi hadzal kitab Hani As-Said Muhammad bin Alawi ibn Abbas Al-Maliki Al-Hasani Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bisanadil muttasil ilal imamil muallif rahimahullah ta'ala wa adama nafa'a bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Qala al-hasilu annahu la yasihu ziyadatu ala sifatil istiwa bijtihadin aw istimbatin. Walhasilu kesimpulannya annahu bahwasanya kelakuan pemirsaan isi dari pemirsaan jumlah yang sesudahnya, yaitu la yasihu ziyadatu tidak boleh menambah ala sifatil istiwa terhadap sifat istiwa, sifat bersemayamnya Allah. Jadi jangan ditambah dengan kata lain, jangan ditambah dengan satu penjelasan dengan menggunakan satu kata atau berapa kata, jangan gitu ya. Bijtihadin dengan cara ijtihad, aw istimbatin atau dengan cara istimbat, mengambil kesimpulan hukum, jangan ya. Dasar tambahan tadi. Bal yajibul iktifa'u bima warada fi nassi min duni ziyadatin aw naqsin. Bal tetapi yajibul iktifa, wajib merasa cukup, bima warada fi nassi dengan apa-apa yang atau dengan istiwa yang warada telah datang ia fi nassi pada nas, pada ayat Al-Qur'an, pada hadis. Min duni ziyadatin aw naqsin, tanpa menambah atau mengurangi. Pokoknya seadanya aja dah gitu. Jangan ditambah, jangan dikurangi. Kenapa? Li'anna al-mawdu'a la yadkhulu fil aqlu wan nazar. Li'anna karena sungguhnya al-mawdu'a, topik di sini, topik masalah sifat istiwa dan seterusnya, la yadkhulu fihi, tidak masuk fihi padanya, pada mawdu' topik di sini, al-aqlu wan nazar, akal dan analisa. Artinya ya di sini akal dan analisa nggak bisa masuk. Ini kan kita lagi bicara tentang pandangan ulama-ulama salaf gitu ya. Kalau ulama khalaf kan mencari jalan keluar dengan jalan takwil gitu. Nah, kembali kita melihat pandangan ulama salaf tentang istiwa dan lain-lain. Wa inama mauqiful aqli huwa taslim wal imanu bima jaa kama jaa. Wa inama yasanya mauqiful aqli, kedudukan akal, wa taslimu yaitu ataslim, menerima, wal imanu dan percaya, udah menerima, percaya begitu saja. Bima jaa dengan apa-apa yang datang, kama jaa sebagaimana ia datang. Kama qala al-Imam Syafi'i rahimahullah taala, wa huwa min kibari a'immati salaf. Sebagaimana berkata Imam Syafi'i rahimahullah taala, dan dia Imam Syafi'i min termasuk kibar, tokoh-tokoh besar a'immati salaf, ulama-ulama salaf. Apa kata Imam Syafi'i? Amantu billah, aku beriman kepada Allah. Wa bima ja'anillah, dan aku percaya beriman dengan apa-apa yang datang dari Allah. Ala muradillah, diserahkan kepada kehendak Allah. Min ghairi tashbihin, tampaknya adanya tashbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Wala ta'tilin, dan tanpa adanya ta'til, menganggurkan Allah dari sifat. Artinya kalau Ahlussunnah wal Jamaah meyakini Allah punya sifat itu. Wala tamthilin, dan tidak pula tamthil,
menyamakan Allah dengan makhluk. Wala takifin, dan tanpa proses takif. Takif itu caranya gitu ya. Berbicara cara atau teknis. Artinya jangan kita pikirkan caranya gimana tuh. Dasarain aja ke Allah. Laisa kamitsli syai', tidak ada sesuatu pun kamitslihi seperti Allah. Wa huwa samiul basir, dan dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Qala al-Imamul Haramain rahimahullah ta'ala, ajma'al muslimuna ala man'i taqdiri sifatin mujtahadin fiha lillahi azza wa jalla la yutawassalu fiha ila qat'in bi aqlin aw sam'in. Qala Imamul Haramain, Imam Haramain rahimahullah ta'ala, guru Imam Ghazali berkata gini, ajma'al muslimun, orang-orang Islam telah sepakat, artinya ulama-ulama sepakat, ala man'i, atas mencegah, artinya tidak boleh, takdiri sifatin mujtahadin fiha, mentakdirkan sifat, yang sifat tadi mujtahadin fiha, hasil ijtihad fiha pada sifat. Jadi mereka telah sepakat bahwa tidak boleh mentakdirkan sifat mujtahadin fiha, sifat hasil ijtihad itu. Azza lillahi, bagi Allah azza wa jalla. La yutawassalu fiha, tidaklah dihantarkan fiha padanya, pada sifat tadi, ila qat'in, kepada satu kepastian, bi aqlin aw sam'in, baik dengan logika ataupun sam'in, ya dalil sam'i, dalil dari Al-Quran dan hadis. Wa jama'al muhaqqiqun ala anna zahira yasihu taksisuha aw tarkuha bima la yuqta'u bihi min akhbaril ahad wal aqisah. Wa ajmal muhaqqiqun, dan ahli-ahli tahqiq juga udah pada sepakat ala atas anna zahira, bahwasanya nas yang zahir ya. Nas yang zahir, ada nas itu dibagi dua, ada nas zahir, ada nas ada zahir. Artinya al-mantuq, ucapan dari firman Allah, dari ayat Al-Qur'an yang bisa dipahami dari mantuk, dari ucapan tadi dibagi dua. Ada nas, ada zahir. Kalau nas itu malayah tamilu takwil, dia tidak mengandung takwil, pokoknya tegas gitu. Kalau zahir mayah tamilu takwil, dia bisa ditakwil. Anna zahira, bahwasanya nas yang zahir, bahwasanya khitab yang zahir, yasihu taksisuha, boleh mentasisnya, au tarkuha, atau meninggalkannya, bima la yuqta'u bihi, dengan sesuatu yang la yuqta'u fihi, sifatnya tidak qat'i. Jadi dengan sesuatu yang sifatnya tidak qat'i. Apa itu yang enggak qat'i tadi? Min akhbaril ahad, berupa khobar-khobar ahad. Khobar ahad ya selain khobar mutawatir. Kan hadis atau khobar dibagi dari segi kuantitas dibagi dua. Ada mutawatir, ada ahad. Kalau khobar mutawatir, khobar yang diriwayatkan oleh kelompok yang banyak, dari kelompok yang banyak, yang secara hukum kebiasaan nggak mungkin mereka sepakat bohong. Nah, selain mutawatir namanya khobar ahad. Khobar ahad nanti dibagi tiga. Ada masyhur, ada aziz, ada gharib. Al-gharib dia diriwayatkan oleh satu perawi. Al-aziz dia diriwayatkan oleh 2 atau 3 perawi. Kalau masyhur dia diriwayatkan oleh di atas 3 perawi, 4, 5, 6 dan seterusnya, cuma tidak sampai derajat mutawatir. Sehingga khobar ahad itu dipandang bukan sesuatu yang qat'i gitu. Kenapa? Karena dia perlu diteliti gitu. Bagaimana perawinya, apakah adil dobit atau tidak gitu. Wal aqisati, dan kias. Wa ma yutraku bima la yuqta'u fihi, dan lafad, dan sesuatu yang bisa ditinggalkan dengan sebab adanya sesuatu yang tidak qat'i. Kaifa yuqta'u bihi, bagaimana dipastikan dengannya gitu. Artinya zahir, khitab zahir, di mana dia bisa ditaksis, bahkan dia bisa ditinggalkan dengan sebab adanya sesuatu yang tidak qat'i, yaitu khabar ahad dan kias. Itu bisa ditinggalkan tuh zahir.
Nah, sesuatu yang ditinggalkan bisa ditinggalkan dengan sebab sesuatu yang tidak qat'i. Kaifa yuqtabihi, bagaimana mungkin dia dipastikan gitu. Makanya di sini ya tidak dipastikan. Udah serahin aja ke Allah. Ketika Allah bilang istawa ar-Rahman alal arsy istawa. Allah bersemayam di atas aras. Udah jangan ditambah-tambah lagi gitu. Jangan ditambah misalkan dengan kata zat, dengan kata hakikat dan seterusnya gitu. Kelas khulasatul qaul fi sifatil ilahiyah al-baqiyah. Khulasatul qaul ini adalah khulasah, ringkasan al-qauli, pembicaraan fi sifatil ilahiyah al-baqiyah, pada sifat-sifat ketuhanan al-baqi yang sisanya. Wa khulasatul qaul fi sifati, ringkasan pembicaraan dalam sifat-sifat Allah. Inna sifatil haqqi dzatiyata azaliyatun. Sesungguhnya sifat-sifat Allah yang maha benar, Allah yang maha tetap, azatiyata, sifat zati tadi itu, esensi. Azaliyatun, sifat tadi azaliyah. Azaliyah itu artinya ya ada tanpa awal, adanya tanpa didahului oleh ketiadaan, qadimah itu. Fal ilmu azaliyun, maka ilmu Allah sifatnya azali, dia tanpa awal. Beda dengan ilmu makhluk. Ilmu makhluk itu dia tidak azali, tetapi dia nisbi. Wal kudratu wal iradatu azaliyatani. Sifat kudro, sifat iradah sama, dua-duanya azali. Wa kullu dzalika tsabitun qabla al-khalqi. Dan itu semua sifat-sifat yang azali tadi tsabit, telah ada, telah tetap sebelum adanya makhluk. Munazahan an ayyuhadda bi zamanin wa makan. Hal keadaan sifat-sifat tadi juga tuh dia dihindarkan, disucikan dari dibatasi dengan zaman dan tempat. Ya, artinya sifat-sifat Allah yang qadim tadi itu juga dia tidak dibatasi oleh ruang, waktu dan tempat gitu. Makanya ketika ada yang mengartikan istawa dalam arti misalkan di sana ditambah gitu, atau diartikan dengan arti yang lain, apalagi diartikan semata-mata dalam arti pandangan al-mujassimah yang mengatakan Allah bersemayam di atas aras, dan seperti bersemayamnya seorang raja di atas singgasana. Nah ini kacau nih, sesat total tuh. Kenapa? Karena dia telah menyamakan Allah dengan makhluk, karena dia menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, padahal beda total. Kalau sifat makhluk itu kan dia tidak azali, sifat makhluk itu dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Sementara sifat Allah, ya sifat ilmu, sifat kudro, iradah, bahkan sifat istiwa tadi tidak dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Gitu. Kita lanjut ya. Wa kama anal fi'la idza nusiba lil haqqi tajarrada ani zaman. Dan sebagaimana bahwasanya fi'il, ya fi'lullah, perbuatan Allah, idza nusiba lil haqqi, apabila fi'il tadi itu perbuatan disandarkan kepada Allah yang maha benar, yang maha tetap, tajarrada ani zaman. Fi'il tadi dikosongkan dari zaman. Artinya perbuatan ada yang menunjukkan waktu lampau, waktu sekarang, sedang terjadi dan akan datang. Kalau perbuatan tadi dilakukan oleh makhluk, perbuatan tadi timbul dari makhluk. Tetapi ketika kita berbicara tentang fi'lullah, perbuatan Allah, Allah berkata-kata, Allah berfirman, Allah bersemayam dan seterusnya. Nah, perbuatan Allah tadi tajarrada ani zaman. Artinya tidak ada kaitannya dengan waktu. Kenapa? Karena perbuatan Allah ya tidak dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat gitu. Makanya tajarrada ani zaman dia. Kosong dari waktu. Tidak ada kaitannya dengan waktu lampau, sedang, atau akan datang. Kenapa? Li'annahu subhanahu munazzahun ani zaman. Karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala dia terhindarkan dari zaman. Bahkan zaman itu sendiri Allah yang bikin. Sehingga Allah tidak dibatasi dengan zaman. Yang dibatasi dengan zaman itu ya makhluk. Kadzalika az-zarfu. Begitu juga zaraf. Tempat. Idza nusiba lil bari azza sya'nu tajarrada ani zarfiyah. Apabila zaraf tadi disandarkan kepada al-bari, Allah sang pencipta, azza sya'nu, maha agung keadaan Allah, tajarrada, maka zaraf tadi tersucikan, maka zaraf tadi kosong
anizorfiyah dari sifat kezorofannya. Nabali anna dzatahu azza wa jalla munazzatun anizorfiyah. Karena sesungguhnya zat Allah azza wa jalla itu terhindarkan, tersucikan dari zorfiyah zorof. Artinya lagi-lagi ketika berbicara zorof itu katakanlah tempat gitu ya. Kalau disandarkan kepada Allah, maka tempat tadi tidak berlaku gitu. Kenapa tidak berlaku? Karena Allah terhindar, karena zat Allah tidak dibatasi oleh ruang, waktu, bahkan tempat gitu. Jadi nggak bicara zorof udah kalau disandarkan pada Allah. Makanya ketika Allah bilang Ar-Rahman 'alal 'arsy sawa. Allah Ar-Rahman berada di atas aras. Allah bersama di atas aras. Nah di atas itu kan berarti di sana zorof, tempat. Nah ini kalau disandarkan kepada Allah udah nggak berlaku, nggak ada zorof di sana gitu. Kenapa? Karena Allah terhindar dari zorfiyah. Wala taliqu biha, dan zat Allah tidak layak biha dengan zorfiyah. Wa kana ma'nahu bima yunasibul haqqa al-munazzaha anil mithli wasyabih. Nah kalau gitu arti zorof, keterangan tempat ketika disandarkan kepada Allah, maknanya gimana dong? Wa kana ma'na, dan adalah artinya arti zorof tadi, bima yunasibul haqqa, itu diartikan dengan arti yang sesuai kepada Allah, al-munazzaha, yang Allah dihindarkan, anil mithli wasyabih, dari misil, persamaan, dan syabih, keserupaan. Faqalu ta'ala, maka firman Allah ta'ala, amintum ma fis sama, apakah kamu merasa aman terhadap zat yang ada di langit? Nah kalau kita bicara langit kan bicara zorof, tempat. Allah, makanya Ahlussunnah mengatakan Allah tidak di langit. Kenapa? Karena Allah tidak dibatasi oleh zorof, oleh tempat. Bimujarradi nisbati fi lil haqqi, dengan semata-mata di sini menyandarkan fi lil haqqi kepada Allah. Zalat minha zarfiyah, maka hilanglah minha darinya, dari fi tadi, azarfiyah sifat kezorofan. Ya kalau fi kan kalau disandarkan kepada makhluk dia mempunyai arti zorof. Contoh alma fil kuzi, air di dalam teko, dalam ketel. Berarti fi di sana zarfiyah, dia menunjukkan tempat gitu. Tetapi ketika fi disandarkan kepada Allah, itu mana zarfiyahnya hilang. Makanya pada ayat amin tu ma fis sama, kita nggak boleh mengatakan Allah ada di langit. Berarti Allah dibatasi oleh tempat. Nah nggak bisa kayak gini tuh. Wa kadzalika ala, begitu juga lafaz ala seperti fi itu. Wa ma'a dan ma'a, nukta-nukta ila akhirih. Kaidahnya bagus tuh, dua kaidah tadi tuh. Pertama, al fi'lu idza usnida ilallah tajarrada aniz zaman. Fi'il, perbuatan apabila disandarkan pada Allah, maka dia nggak ada hubungannya dengan waktu, udah total dia. Itu kaidah pertama. Kaidah yang kedua, az-zarfu idza usnida ilallah tajarrada aniz zarfiyah. Tempat apabila dia disandarkan kepada Allah, artinya ada kaitan dengan Allah, maka tempat tadi dia kosong dari arti zorof. Artinya dia bukanlah sebuah tempat, dia kosong dari sifat zorfiyahnya gitu. Sehingga zorof tadi tidak berlaku bagi Allah. Wa nuzulul jismi wa maji'uhu innama yakunu bil intiqal alaiki bil asam. Turunnya jisim, badan, wa maji'uhu, dan datangnya badan, innama yakunu, hanya saja yakunu ada, turun dan datangnya badan, bil intiqal, dengan pindah, alaiki, yang sesuai, bil asami, dengan jisim. Wa nuzulu ma laysa bijismin, turunnya zat yang bukan berupa jisim, yaitu Allah. Biasanya kan lalu nuzul, turun, datang, itu kaitannya dengan jisim. Yaitu katakanlah kita turun nih dari tangga, blok turun, jak turun. Emang kaitan dengan ajsam. Tetapi ketika nuzul dan maji, turun dan datang disandarkan ke Allah, sementara Allah bukan jisim gitu. Maka yang terjadi yastahilu ayakunan nuzul al ma'rufa minal ajsam. Maka mustahil ayakuna, bahwa ada nuzul tadi, an nuzul al ma'rufa minal asam, turun yang dikenal dari jisim. Artinya ketika turun tadi disandarkan pada Allah, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa sulusal lailil akhir, dan seterusnya,
Allah turun dari ke langit dunia dan seterusnya. Nah, turun di sini sepertiga malam, turun di sini jangan diartikan turun jisim, karena Allah bukan jisim gitu. Wa inna ma huwa hanya saja dia turun di sana nuzulun ilahiyun, turun yang bersifat ketuhanan, munazzahun anil intiqal wal misli, yang terhindar dari pindah dan misil. Kalau yang namanya turun kan pindah dari atas ke bawah gitu. Kama anna zata, sebagaimana bahwasanya zat Allah ta'alat itu maha tinggi, wa taqaddasat anil misli, dan dia tersucikan dari misil, dari perumpamaan. Wa kama anna ala sunnati la khilafa bainahum fi annal yada fi qali ta'ala yadullah fawqa aydihim. Sebagaimana bahwasanya ahlus sunnah la khilafa bainahum, tidak ada perbedaan di antara mereka. Artinya ahlus sunnah sudah sepakat pada bahwasanya yang namanya tangan, pada firman Allah Ta'ala yadullah fawqa aydihim, tangan Allah berada di atas tangan mereka. Nah, ahlus sunnah sepakat yang dimaksudkan tangan di sini, dia tangan di sini ghairul jarihatil ma'lumah, dia bukanlah al-jariha, anggota tubuh yang diketahui, yaitu tangan ini, bukan tangan ini, bukan. Wa kadzalika, seperti itu juga seperti tangan as-saqu, betis, wal asbu'u, dan jari-jari Allah ya. Wa naudzalika, dan sumpama itu. Fa hiya ghairul yadil lati na'rifuha, maka tangan Allah itu berbeda dengan tangan yang kita mengenalnya. Kalau tangan yang kita kenal kayak tangan anggota tubuh yang ada jarinya, yang dari ujung jari sampai pundak, ada lengan bawah, lengan atas, dan seterusnya. Wasaqilati narifuha, dan berbeda dengan betis yang kita mengenal betis tadi. Wal asbu'illati na'rifuha, dan berbeda artinya bukan dengan jari yang kita mengenal jari tadi. Fayajibu an naqula, maka wajiblah kita katakan di sini nuzuluhu wa maji'uhu wastiwa'uhu, turunnya Allah, datangnya Allah, bersemayamnya Allah, ghairun nuzulil ma'rufi fil ajsam wa maji'iha wastiwa'iha, itu berbeda dengan nuzul, turun yang dikenal fil ajsam, pada jisim, badan, wa maji'iha, dan datangnya ia ajsam, wasiwaiha, dan isiwanya ajsam. Wa man asbata lil haqqi an-nuzula wal maji'a wal siwa al jusmaniyya allazima lil asam faqad dhalla. Wa man asbata, siapa orang yang menetapkan lil haqqi, dia menetapkan bagi Allah yang maha benar, yang maha sabit, dia menetapkan turun dan datang dan istiwa yang sifatnya jasmani, allazima, yang dia kelaziman lil asam, bagi jisim. Artinya ketika ada orang yang mengatakan bahwa Allah turun seperti turunnya manusia, yaitu turunnya jisim dari atas ke bawah, katakanlah jelek dan seterusnya, Allah datang seperti datangnya kita, datangnya satu badan ke satu tempat, faqad dhalla, maka orang tadi telah sesat. Wa qad amana alul haqqi bin nuzuli wal maji al ilahi al munazzai an sifatil ajsam wa simatil hudus, dan sungguh telah beriman alul haqqi, alul haqq alus sunnah jamaah, bin nuzuli, dengan turun, wal majil ilahi, dan datangnya ketuhanan, artinya datang yang disandarkan pada Allah, al munazzahi, yang dihindarkan, an sifatil asam, dari sifat jisim, badan, wasimatil hudus, dan tanda-tanda hudus. Wa kafaru bin nuzuli wal maji'il jusmani bil intiqal min makanin ila makan, dan mereka kafir, artinya mereka tidak percaya dengan turun dan datang yang sifatnya jasmani, dengan cara pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Wa amanu, mereka beriman, percaya, bil istiwail ilahi alal arsh, dengan istiwanya ketuhanan, artinya Allah istawa alal arsy, aras. Wa kafaru, dan mereka kafir, arti mereka tidak percaya, artinya mereka menutup diri, bil istiwail ma'ruf inal ajsam, terhadap arti istiwa yang dikenal daripada jisim, ya seperti bersemayamnya seorang raja di atas singgasana. Nah itu ahlus sunnah nggak pakai itu gitu. Li'annal istiwa al-ma'rufa minal ajsam, karena al-istiwa, bersemayam, al-ma'rufa, yang dikenal, minal ajsam, dari jisim, dari badan, mukayyafun. Mukayyaf itu artinya ada caranya. Misalkan raja duduk, pantatnya ditaruh di singgasana tadi, kakinya uncang-uncang angge,
kemudian bagian badannya berada di atas, kepalanya di atas. Kan ada kaifnya, ada caranya. Amal istiwaul ilahi, adapun istiwa yang bersifat ketuhanan, artinya istiwanya Allah, faina ghairu mukayyaf, maka sungguhnya dia tidak dicarakan. Artinya nggak ada yang tahu caranya, jangan kita pikirin caranya, udah serahin kepada Allah, yang pasti beda dengan caranya, cara istiwanya makhluk. Jadi ya seperti itu. Makanya Malik ketika ditanya masalah istiwa, jawaban beliau singkat. Kata beliau, al-istiwa maklum. Kata istiwa, kita udah tahu semua artinya. Wal kaifu majhul. Tapi cara istiwanya Allah, itu kita nggak tahu. Udah, jangan dipikirin. Serahin aja ke Allah. Yang pasti kita yakini, itu istiwanya Allah adalah istiwaun yaliqu bil haqqi. Yaitu istiwa yang layak pada Allah. Arti yang layak begini, kalau yang kita pahami kan biasanya istiwa itu ada kaitannya dengan jisim, dengan badan. Seorang raja duduk di atas singgasana. Kita bisa bayangin bagaimana bentuk badan raja tadi, pantatnya duduk, kakinya di bawah, badannya ke atas, sementara palanya juga di atas, sambil pakai mahkota katakanlah. Nah itu istiwa yang kaitannya dengan jisim. Sementara Allah kan bukan jisim. Lalu bagaimana istiwanya Allah yang bukan jisim? Ya maka Imam Malik bilang, wal kaifu majhul, caranya nggak ada yang tahu. Udah serahin aja ke Allah. Imam Malik bilang, wasu'alu anhu bid'ah. Pertanyaan tentang ini bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena sebelumnya zaman sahabat Rasul itu nggak terlintas tuh pertanyaan-pertanyaan kayak gitu. Jadi satu hal yang baru gitu. Wa hadhihi tariqatus salafiyah as-sahihah. Dulu ya. Kita tutup langsung saja dan kepada majelis. Subhanallah bihamdi, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.